Saya Nurul Islam ya? Ya. Nanti nilainya saya buat ulang. Ya. Sekarang presentasi dulu ya. Ya. Monggo presentasi. Ya. Majelis Islam Halal Indonesia. Perkenalkan, saya Mika Maulani sebagai moderator di sebelah kanan saya. Tujuan NIAI satu membicarakan dan meluruskan permasalahan umat Islam di bidang politik. Dua, menangkul semua organisasi yang berkembang di Indonesia. Tiga, mempererat hubungan antar perhimpunan Islam. Empat, mempersatukan suara untuk membela Islam. Lima, ormas memorganisasikan Islam dalam peperangan. Tokoh-tokoh NIAI, Kiai Haji Mas Mansur, kemudian Kiai Haji Wahid Hasuduo, Nahdlatul Ulama Kiai Haji Muhammad Dahlan, Nahdlatul Ulama. Tidak ada apa kita tanyakan, akan kami tutup. Sekian presentasi dari kami. Alhamdulillah, mohon dimaklumi. Terima kasih. Membantu organisasi pergerakan Nahdlatul Ulama atau kebangkitan tanah air. Nah, kemudian tahun selanjutnya pada tahun 1918 itu mendirikan Tasbirul Afkar atau Nahdlatul Fikri, kebangkitan pemikiran, sebagai wahana pendidikan sosial politik dan keagamaan kaum santri. Nah, kemudian di tahun yang sama itu mendirikan Nahdlatul Tujar atau pergerakan kaum saudagar. Dan dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Nah, kemudian dengan adanya Nahdlatul Tujar tadi, maka Tasbirul Afkar selain tampil sebagai kelompok studi Raja Musab itu ditolak oleh kalangan pesantren yang membentuk delegasi yang dinamai Komite Hijaz dan diketuai oleh Kiai Haji Wahab. Nah, atas desakan kalangan pesantren yang terhubung dalam organisasi tadi atau Komite Hijaz dan tantangan dari segala penjuru umat Islam di dunia, Raja Ibnu Saud mengurungkan niatnya dan hasilnya sampai sekarang di Makkah bebas melakukan ibadah dengan menggunakan madhab yang sesuai yang kita taati itu. Misal saya kan menggunakan madhab Syafi'i, dan kemudian ada yang mengikuti madhab Hanafi atau Hambali, itu sekarang di Makkah bebas menggunakan. Nah, berangkat dari Komite Hijaz tersebut, dirasa perlu untuk membantu organisasi yang lebih mencakup. Yang pertama yaitu menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah kehidupan masyarakat di dalam wadah
SHI. Yang kedua, menjawab semua permasalahan sesuai perkembangan zaman. Dan yang terakhir, untuk mewujudkan tantangan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta alam. Dan hal tersebut tercantum pada bab 4 pasal 8 Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama 2015 ayat 2. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Lanjut dulu ya. Peran dan gagasan Nahdlatul Ulama. Yang pertama yaitu dalam bidang agama. Nahdlatul Ulama melaksanakan dakwah Islamiyah dan meningkatkan rasa. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Gampang semua ya. Nah, selanjutnya yaitu tokoh Nahdlatul Ulama. Yang pertama, Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai tokoh pendiri yang pertama dan ketua yang pertama. Yang kedua, Kiai Haji Abdul Wahab Hasyim. Yang ketiga, Kiai Haji Wahab Hasbullah sebagai ketua dari komite ijazah yang tadi. Yang keempat, Kiai Haji Mansur. Yang kelima, Kiai Haji Zainal Mustafa. Yang keenam, Kiai Haji Zainul Arifin. Yang ketujuh, Kiai Haji Ikdam Khalid. Dan yang kedelapan, Kiai Haji As'ad Samsul Arifin. Kita lanjut yang kedua yaitu mengenai organisasi Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada 10 November tahun 1912 dan tertarik pada keagamaan. Nah, nama Muhammadiyah sendiri yaitu berarti pengikut Nabi Muhammad, untuk menisbatkan dengan ajaran dan jejak perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dan pembentukannya, organisasi Muhammadiyah merefleksikan pada perintah Al-Quran surat Al-Imran ayat 104. Nah ini ya, ingat nanti ada di soal. Nah, Muhammadiyah sendiri merupakan organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan kemasyarakatan dalam cahaya murninya. Kemudian kurangnya persatuan dan kesatuan umat Islam. Yang ketiga yaitu kegiatan pusat Kristen semakin mempengaruhi penduduk. Yang keempat, beberapa lembaga pendidikan Islam yang tidak menghasilkan eksekutif Islam karena tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Karena pada saat itu pemeluk Islam atau umat Islam semua umumnya itu masih stuck di dalam perkembangan zaman yang dulu. Jadi tidak sesuai dengan tuntutan zaman yang sudah berubah. Dan yang terakhir yaitu masyarakat Islam hidup dengan keyakinan Buddha, pemikiran dogmatis, konservatisme, dan tradisionalisme. Siapa yang tahu pemikiran dogmatis itu bagaimana? Yang kedua, reformulasi doktrin Islam dengan alam pikiran modern. Kan tadi kan sudah saya jelaskan di awal mulai itu umat Islam hanya stuck di pemikiran yang lama, jadi tidak mengikuti perkembangan zaman. Nah, kemudian selanjutnya yaitu reformulasi ajaran dan pendidikan Islam. Yang keempat, mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan luar. Dan yang terakhir, mengajarkan ajaran Islam yang dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspek. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah tahu semua ya? Lanjut, peran dan gagasan organisasi Muhammadiyah. Yang pertama yaitu Muhammadiyah memiliki pengaruh yang besar di bidang kemasyarakatan dan pendidikan. Tadi didirikan di kota mana? Yogyakarta. Pada tahun
Dan di Indonesia sendiri, NU dan Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang terbesar. Dan di sekitar kita juga ada yang mengikuti paham NU dan mengikuti paham Muhammadiyah. Nah, yang pertama perbedaannya yaitu dalam hal guru. Yang pertama, Muhammadiyah ini dipengaruhi oleh Syekh Muhammad Thaqib Al-Naqabawi dan dalam pengajarannya mengenai soal reformisme atau tajdid Islam, puritanisasi atau pendidikan yang modern. Dan kalau Nahdlatul Ulama itu menggunakan pendidikan tradisional yaitu pesantren. Tapi pada saat ini Nahdlatul Ulama sudah berkembang dan dari pesantren yang tradisional sudah dikembangkan menjadi pesantren yang modern. Kemudian dalam hal keagamaan, seperti yang sudah kita ketahui ya, kalau Muhammadiyah itu tidak tahlil atau kunut. Kalau tarawih hanya 8 rakaat, tidak membaca usholi, dan tidak sholawat dan lain sebagainya. Dan kalau Nahdlatul Ulama itu menggunakan kunut, tarawihnya 20 rakaat, menggunakan usholi, terus sholawat dan lain sebagainya. Kemudian dalam model ijtihad seperti bulan kemarin waktu puasa, kalau Muhammadiyah itu masih toleransi dengan adat istiadat yang ada. Dari sini apakah ditanyakan?